Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Video kali ini kami buat guna memenuhi tugas presentasi psikologi pendidikan yang diambil oleh Ibu dosen Dwi Ulfanur Dahlia, MSI. Kami dari kelompok 2 yang beranggotakan Francisca Priya Putrastari, Fredila Nur Aini Tusdiantari, Hanifah Khairun Nikmah, Intanti Rahmawati, dan Luis Kurniawati. Kami akan mempresentasikan materi yang berjudul kesulitan belajar dan solusinya. Yang pertama adalah kesulitan belajar anak. Kesulitan belajar anak dilihat dari jenis kesulitan belajarnya. Kesulitan belajar ada yang berat dan ada yang ringan. Setiap siswa mempunyai kadar kesulitan tertentu. Hal ini merupakan tugas guru sebagai pendidik dan pengajar untuk mencari solusi agar kesulitan siswa dalam belajar dapat diatasi. Kesulitan belajar sebagai suatu gejala yang nampak pada peserta didik yang ditandai dengan adanya hasil belajar yang rendah atau di bawah norma yang telah ditetapkan. Hasil belajar peserta didik yang mengalami kesulitan belajar, hasil belajarnya lebih rendah bila dibandingkan dengan teman-temannya. Siswa yang mendapat nilai di bawah kriteria ketuntasan minimal atau KKM dapat disebut juga mengalami kesulitan belajar. Selanjutnya, poin B, ciri-ciri anak kesulitan dalam belajar. Yang selanjutnya, ciri-ciri anak kesulitan dalam belajar. Yang pertama, lambat mengamati dan mereaksi peristiwa yang terjadi di lingkungannya. Yang kedua, kurang berminat untuk melakukan penyelidikan terhadap hal-hal yang baru di lingkungannya. Yang ketiga, tidak banyak mengajukan pertanyaan, apalagi pertanyaan-pertanyaan yang mengandung unsur problematika yang menuntut pemecahan masalah dan sangat sulit mengikuti pelajaran yang disajikan. Yang keempat, kurang memperlihatkan perhatian terhadap apa dan bagaimana tugas dapat diselesaikan dengan baik. Yang kelima, banyak menggunakan ingatan atau hafalan daripada logika. Yang keenam, tidak mampu menggunakan cara-cara tertentu dalam mempelajari ilmu pengetahuan. Yang ketujuh, kurang lancar berbicara, tidak jelas dan gagap. Yang kedelapan, sangat bergantung pada gurunya dan orang tuanya, terutama untuk membuktikan kebenaran pengetahuan yang sedang dipelajarinya. Yang kesembilan, sulit memahami konsep-konsep abstrak. Yang kesepuluh, sulit memindahkan kecakapan tertentu yang telah dikuasainya dalam kecakapan lainnya, sekalipun dalam mata pelajaran yang sama. Yang kesebelas, lebih sering berbuat salah. Kedua-belas, mengalami kesulitan membuat generalisasi pengetahuan secara terurai, bahkan tidak mampu menarik kesimpulan. Yang ke-13, memiliki daya ingat yang lemah atau mudah lupa. Yang ke-14, mengalami kesulitan dalam menulis pengetahuannya sekalipun dalam menggunakan kata dan kalimat sederhana. Yang ke-15, lambat mengerjakan tugas-tugas atau latihan-latihan yang diberikan baik di sekolah maupun di rumah. Yang ketiga, faktor yang mempengaruhi kesulitan dalam belajar. A. Faktor internal atau berasal dari diri anak. 1. Jasmani, mencakup kondisi dan kesehatan jasmani dan anak. Kondisi fisik yaitu indera penglihatan, pendengaran, penciuman, perabaan, pengecapan. Dan kedua, rohani, mencakup tekanan batin yang mendalam, gangguan perasaan, frustasi, konflik-konflik psikis. Yang kedua, faktor eksternal atau berasal dari luar anak. Ada 3, 1 lingkungan keluarga, 2 lingkungan masyarakat, yang ketiga lingkungan sekolah. Selanjutnya, cara mengatasi kesulitan dalam belajar. Yang pertama, melakukan pendekatan terhadap siswa. Dengan melakukan pendekatan terhadap siswa, maka akan menciptakan proses pembelajaran yang efektif dan efisien. Yang kedua, berbicara dengan orang tua siswa tentang masalah yang terjadi. Pada dasarnya, guru dan orang tua murid harus aktif berkomunikasi agar turut berperan serta dalam proses pendidikan anaknya. Yang ketiga, melakukan konsultasi secara pribadi. Pada saat melakukan konsultasi, dilakukan 2 tahap, yaitu tahap konsultasi yang dilakukan oleh guru kepada siswa dan tahap penanganan yang dilakukan oleh pihak ketiga atau orang tua.
Selanjutnya, D. Perkembangan psikofisik remaja. Yang pertama, perkembangan fisik. Perubahan fisik itu yang terbesar pengaruhnya pada perkembangan jiwa remaja adalah pertumbuhan tubuh mulai berfungsinya alat-alat reproduksi yang ditandai haid pada wanita dan mimpi basah pada pria, serta pertumbuhan tanda-tanda seksual sekunder. Yang kedua adalah pertumbuhan intelijensia. Pada tahap ini, remaja sudah dapat berpikir logis, berpikir dengan pemikiran teoritis formal berdasarkan proposisi dan hipotesis, serta dapat mengambil kesimpulan lepas dari apa yang diamati saat itu. Selanjutnya, yang ketiga adalah perkembangan emosi. Masa remaja merupakan masa puncak emosionalnya, yaitu perkembangan emosi yang tinggi. Perubahan fisik, terutama organ-organ seksual, mempengaruhi perkembangan emosinya atau perasaan-perasaan dan dorongan-dorongan baru yang dialami sebelumnya, seperti perasaan cinta, rindu, dan keinginan untuk berkenalan lebih intim dengan lawan jenis. Sekian presentasi dari kelompok kami, banyak kurangnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.